November, andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa. Beda kata Polda Metro dan kuasa hukum soal alasan Roy Suryo Ces tak ditahan di kasus Jokowi. Pernyataan berbeda disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangai, soal tidak ditahannya Roy Suryo Ces meski telah ditetapkan menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo, Jokowi. Diketahui, Roy Suryo Ces telah ditetapkan menjadi tersangka pada Jumat, tanggal 7 November tahun 2025, lalu. Setelah itu, dia dan 2 tersangka lainnya yakni Rismon Sianipar serta Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa diperiksa selama lebih dari 9 jam pada Kamis, tanggal 13 November tahun 2025, lalu. Namun, meski sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa, mereka tidak segera ditahan. Terkait hal ini, Iman sempat menyebutkan 2 alasan soal tidak ditahannya Roy Suryo Ces, yakni telah mengajukan ahli dan saksi meringankan. Ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan, katanya dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis malam. Iman juga mengungkapkan Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa telah dipenuhi hak-haknya selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, diberikannya kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ahli dan saksi meringankan menjadi wujud proses hukum yang berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan dan begitu pun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka, ujarnya. 2 alasan versi kuasa hukum Roy Suryo Ces. Di sisi lain, 2 alasan berbeda disampaikan oleh kuasa hukum Roy Suryo Ces, Abdul Ghafur Sangai, di mana tidak ditahannya Roy Suryo lantaran adanya alasan subjektif dari penyidik. Sangai mengungkapkan hal tersebut tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP yang intinya bahwa tersangka baru ditahan jika diduga kuat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Alasan pertama, ada pertimbangan subjektif dari penyidik Polda Metro Jaya yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu sama sekali tidak ada kekhawatiran dari penyidik Polda Metro Jaya di mana Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa dikhawatirkan tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana, katanya dikutip dari program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 16 November tahun 2025. Sementara, alasan kedua yakni penyidik Polda Metro Jaya tidak yakin bahwa Roy Suryo Ces melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen ijazah Jokowi seperti yang disangkakan kepadanya. 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon, nanti saya tutup lagi. Untuk pesan tanggal 13.